Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah salat maghrib menjelang isya yang saya hormati, Bapak-bapak pengurus DKM Al-Muttaqin dan adik-adik remaja yang menghormati. Sebagaimana biasanya Ahad malam kita selalu mengadakan kajian yaitu wirid tausiah agama, yang mana pada malam hari ini insyaallah akan disampaikan oleh arsa kita yaitu Bapak Ahmad Rasyidin SHG. Alhamdulillah Bapak Ustaz telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Untuk itu salam telah kita haturkan pada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita buka saja kajian kita pada hari ini dengan membaca hamdalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz kalau bisa dengan segala hormat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini walaupun cuaca kurang bersahabat, tapi insyaallah kita masih dapat melangkahkan kaki kita. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan menuju masjid ini mengkifaratkan dosa kita dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Berselawat serta salam sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Imam kita, pengurus masjid
Bapak serta Ibu dan remaja kami yang sangat saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa, hari ini kita akan mencoba kembali mengangkat beberapa hadis, tapi mungkin malam ini adalah materi kita mungkin berkaitan dengan ibadah shaum. Salah satu dalam satu riwayat, hadisnya saya bacakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abawabil jannah ya Abdallah hadza khair. Faman kana min ahli sholati du'iya min babis sholah, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu bi ayyi wa bi abi wa ummi ya Rasulullah fahal yud'a ahadum min tilkal abawabi kulliha qala na'am wa arzu an takuna minkum. Saya melihat tadi arti hadis ini adalah sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man anfaqa zawjaini bi sabilillah, man anfaqa, barang siapa yang menafkahkan, menginfakkan, mensedekahkan zaujaini, yaitu adalah suami istri itu bersedekah fi sabilillah, di jalan Allah, nudiya min abawabil jannah, dia akan dipanggil dari pintu surga. Ya Abdallah hadza khair, hei hamba Allah, ini adalah kebaikan. Wa man kana min ahli sholah, siapa yang termasuk dari ahli sholat, du'iya min babis sholah, dia akan dipanggil oleh surga dari pintu sholat. Wa man kana min ahli jihad, siapa yang ahli jihad, maka dia akan dipanggil oleh surga dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, siapa yang ahli saum, berpuasa dia, du'iya min babir rayyan, dia akan dipanggil dari satu pintu yang namanya pintu rayyan di dalam surga. Wa man kana min ahli sadaqah, siapa yang ahli sadaqah, du'iya min babis sadaqah, dia akan dipanggil dari pintu sadaqah. Ketika itu Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, bi abi wa ummi, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, fahal yud'a ahadun min tilkal abawaba kulliha, adakah besok satu orang manusia itu yang dipanggil dari setiap pintu-pintu surga? Jadi Abu Bakar tanya, pintu surga itu banyak, ada enggak besok manusia itu yang setiap pintu surga memanggilnya? Ini mungkin bapak-bapak besoknya.
Amin. Insyaallah. Kan enak Pak ya? Begitu kita sampai di surga, semua pintu surga manggil kita. Woi sini, tempat kamu di sini, semua mau manggil. Abu Bakar bertanya nih, ya Rasulullah, kalau memang pintu surga itu banyak, ada ndak manusia itu besok yang dipanggil oleh surga itu dari setiap pintu surga memanggilnya? Apa kata Nabi? Qala na'am. Ada ya Abu Bakar. Ketika itu Rasul berkata, wa arju an takuna minhum. Saya berharap salah satu dari mereka yang dipanggil dari setiap pintu surga itu adalah engkau. Berarti Abu Bakar Pak sudah termasuk yang dipanggil dari setiap pintu surga. Nah, kalau begitu apa amalannya biar kita dipanggil dari setiap pintu surga itu? Kan itu yang penting nih. Kira-kira amalannya apa? Kalau kata baginda Rasul itu, pintu surga itu ada yang disebut dengan babis sholah, pintu sholat. Jadi kalau kita sholat, insyaallah bapak-bapak yang rajin sholat, yang tidak pernah meninggalkan sholat, mulai sholat wajib sampai sholat sunat rawatib, ba'diyah dan qabliyah, atau sholat sunat-sunat lainnya, begitu banyak itu. Kalau kita melihat sholat dalam konsep agama kita yang harus kita kerjakan itu banyak. Jadi kalau kita mampu mengerjakan sholat itu, insya Allah semua sholat itu kita laksanakan, insya Allah kita akan dipanggil besok oleh surga itu dari pintu surganya. Ada orang tanya, Pak Ustadz, kalau saya dipanggil besok dari setiap pintu surga itu, kira-kira pintu surga mana yang saya ambil? Hah? Iya, kira-kira mana Pak? Mana Pak? Hah? Yuk, yang nama surga enggak donan rancak, yang enggak ada rancak doh Pak. Yang namanya surga pasti rancak. Mana kita pilih? Pintunya? Oh, dari mana Pak Nabi masuk? Subhanallah. Berarti ibu besok tetap melihat Rasulullah dari mana Rasul itu masuk. Nah, kalau Rasul itu mungkin tak mungkin lagi Pak. Insya Allah semua pintu surga memanggil dia. Tapi yang paling mulia itu satu di antaranya adalah babus sholah, pintu. Dalam agama kita Pak yang paling tinggi ajarannya sholatnya Pak. Sampai-sampai sholat itu tak bisa diwakilkan untuk memberikan kewajiban sholat itu, tak diwakilkan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Betul? Kalau ibadah puasa diwakilkan, ibadah haji diwakilkan, wahyu. Tapi ibadah sholat itu tidak melalui malaikat Jibril. Langsung dijemput oleh Muhammad ke hadirat Allah. Ketika Rasul ingin berhadapan dengan Allah, malaikat Jibril pun tak ikut mampu dia. Kata dia, "Hei Muhammad, saya di sini aja, tidak sanggup saya ke situ. Cuman kamu yang sanggup ke situ." Begitu mulianya. Nah, pernah saya sampaikan mungkin kepada bapak-bapak. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah.
Yang pertama kali dihisap nanti di hari kiamat bukan zakat, bukan puasa, bukan sedekah, tapi adalah selesai. Itu yang pertama dihisap. Ketika solat kita bagus, insya Allah maka akan baguslah seluruh. Pak, ini adalah lampu merah nih Pak. Kalau solat kita tapi tak berzakat, indak berpuasa, indak mau mengerjakan haji, indak bersodako, itu berarti solatnya belum titik. Kenapa? Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka ketika surga itu besok memanggil kita, kita akan pilih babus salat, pintu salat. Tidak semua kita mampu mengerjakan salat semua Pak. Betul. Dan kadang saya mungkin bisa salat sunat rawatib karena di masjidnya Pak. Di rumah belum tentu bisa. Saya mungkin bisa mengerjakan salat duha karena keadaan banyak utang. Tak semua kita bisa kan Pak? Oh ada bisa dia. Tahajud dia bisa. Salat tasbih dia bisa. Salat duha dia kerjakan. Rawatib qobaliyah ba'diyah tak pernah tinggal. Witirnya terus dia kerjakan. Oh enggak bisa. Kalau saya cuma mengandalkan sholat wajib saja, mungkin tak terpanggil saya besok. Kenapa? Masih banyak sholat-sholat yang lain yang belum saya Dalam riwayat Pak, dalam riwayat nanti ditimbang sholat wajib itu. Sholat wajib ditimbang dalam satu hadis. Kalau kurang dia, Allah menyuruh melihat kepada solat sunat. Tolak buka-buka solat sunatnya. Tahajudnya ada atau tidak? Solat duhanya ada atau tidak? Semua kewajiban ataupun perintah solat yang sunnah itu akan dibuka oleh Allah. Jangan-jangan besok ketika dibuka solat tahajud saya seumur hidup cuma 2 kali. Cuman 2 kali cuman. Oh ini 2 kali cuman hamba pun solat tahajud. Masih kurang. Ikat solat duhanya. Solat duhanya pun termasuk belum tentu tiap hari. Sekali sebulan nyok. Ikat. Proses panjang. Jadi makanya disampaikan kepada kita Bapak Ibu. Kalau bisa Pak. Kalau bisa. Ayo kita jaga sholat itu. Nah ini yang pertama. Yang kedua, ada lagi yang disebut babul jihad. Surga itu ada yang dikatakan dengan babul jihad. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Kalaulah kita termasuk ahli jihad, masuk enggak kita Pak? Masuk enggak kita ahli jihad nih? Bapak-bapak terlalu ekstrim memandang jihad tuh ya. Jangan kita artikanlah jihad itu perang ke perang, salah. Ketika Rasul balik dari perang Badar Pak, Rasul mengatakan kepada para sahabat di tengah perjalanan, roja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar. Hei sahabatku, kata Nabi, kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang paling besar. Para sahabat bertanya,
Rasulullah, masih ada enggak jihad yang paling berat lagi? Rasul menjawab, sepele jawabannya, jihadun nafsi, melawan diri sendiri, Pak. Ini bapak-bapak ini sanggup melawan diri ini. Kalau tidak sanggup melawan diri, tidak akan duduk di sini, Pak. Ya, Pak. Kita sholat tadi 3 shop. Tapi yang tinggal 1 shop. Nih. Yang tinggal. Apakah itu termasuk jihad? Termasuk jihad, Pak. Karena waktu yang paling mulia itu adalah yantazirus sholah ba'das sholah. Mampu kita menunggu waktu sholat, setelah kita sholat menunggu waktu sholat. Ini Bapak ini. Bapak tidak keluar dari masjid nih. Bapak tunggu waktu sholat isya itu datang di masjid. Pahalanya besar. Tapi banyak tidak orang yang bisa seperti itu? Tidak. Dengan bermacam-macam terserah Bapak lah. Saya tidak berbicara alasan itu. Bermacam-macam alasan. Ini Bapak ini satu alasan cuman nih. Ini jihad. Jangan kita mengartikan jihad itu ekstrim. Pak, saya tak masuk besok dipanggil dari babul jihad. Kenapa? Saya tak pernah perang. Itu perang dulu. Sekarang tidak itu lagi. Gimana kita mampu memerangi hawa nafsu. Mampu kita mengendalikan hawa nafsu. Insya Allah kalau kita mampu mengendalikan hawa nafsu, mudah-mudahan Allah panggil kita besok. Berarti pintu jihad ada harapan memanggil kita. Ya Pak? Pintu sholat ada harapan enggak? Ada. Kita lihat lagi pintu ketiga. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Barang siapa yang ahli puasa, puasanya terus, insya Allah dia akan dipanggil dari pintu puasa. Di Ramadan mau datang nih Pak. Jadi kalau saya hitung-hitung, Bapak yang hadir di sini insya Allah akan dipanggil semua dari pintu surga. Yang terakhir, wa man kana min ahli shadaqati du'iya min babis shadaqat. Barang siapa yang sering bersedekah, Allah panggil dari pintu sedekah. Ini bapak-bapak tadi baru menjalankan bakul baru kan? Apa namanya Pak? Sedekah, wakaf. Jadi kalau begitu Pak, bisa enggak kita mengambil ini? Bisa. Penting kita jaga, sholat kita jaga, jihad kita laksanakan, puasa tak kita tinggalkan, sedekah pun jangan sempat kita tidak kerjakan. Cuman bedanya Pak, ada sedekahnya yang banyak, ada yang sedikit. Kira-kira yang sering dihimbau Pak yang mana Pak? Kalau agak banyak sedekahnya Pak, bukan cuma dihimbau di masjid lagi, sampai di YouTube nampak dia bersedekah. Maaf Pak, maaf. Sekecil apapun sedekah itu, begitu kita keluarkan dari tangan kita, sedekah ngomong. Apa kata dia? Kuntu qalilan fakassaratani. Saya ini adalah sedikit, sekarang sudah banyak. Sedikit. Saya sangat sedikit nih. Tapi ketika
nggak kamu masukkan saya ke bakul nih, kamu masukkan saya ke sedekah nih, kamu berikan saya kepada orang miskin tuh, saya yang paling banyak. Buktinya Pak, saya kadang-kadang bersedekah 5.000. 5.000 niat saya itu almarhum orang tua saya, kemudian ibunda saya. Kalau bini sudah meninggal, almarhum bini. Semua dapat. Pak, 5.000 cuman sudah kita bagi-bagi. Untuk siapa sedekah kamu ini? Untuk orang tua saya, untuk ibunda saya, untuk seluruh keluarga saya yang telah kembali kepada Allah, untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat dari maghrib ke maghrib. Kira-kira berapa yang Bapak kasih itu? Sampai atau tidak? Sampai. Makanya uang 5.000 itu bilang, kuntu qalilan fakassaratani. Hei Ahmad, adan sakete, sekarang sudah nan paling banyak, kamu bagi pun kepada semua orang, insya Allah cukup. Betul enggak Pak? Coba Bapak belikan kerupuk 5.000, bagi-bagilah. Hah? Jangankan satu seluruh kaum muslimin dan muslimat Pak, satu RT aja tidak cukup tuh. Kenapa? Karena kamu yang bagi. Kalau kita yang bagi, kita ini adalah fakir. Ya ayyuhan nas antumul fuqara. Hei manusia, kamu orang miskin kok. Siapa yang kaya? Allah. Kalau sudah Bapak titipkan dia kepada Allah, apakah tak mendapat semua yang Bapak niatkan? Dapat semua Pak. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu telah menitipkan itu kepada Allah. Ada hadis Pak menjelaskannya Pak. Kekayaan Allah itu ada riwayat. Seandainya di atas dunia ini semuanya minta permintaan yang sama, Allah berikan permintaan yang sama itu, kekayaan Allah belum berkurang. Ada perbandingan disebutkan oleh baginda Rasul. Perbandingannya adalah kamu ikat jarum dengan benang, masukkan jarum itu ke dalam lautan, angkat dia, kurangkah atau bertambahkah lautan? Begitu kayanya Allah. Begitu kayanya Allah. Maka tak salah. Tidak ada masalah. Kalau saya bersedekah 5.000 saja, saya hadiahkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului. Sampai atau tidak Pak Ustaz? Sampai. Kenapa sampai Pak Ustaz? Yang menyampaikan Allah. Dapatkah mereka pahalanya Pak Ustaz? Dapat. Kenapa dapat Pak Ustaz? Karena yang memberikan Allah yang maha kaya. Sedekah itu saya titipkan kepada Allah. Allah yang membagi-bagi sesuai dengan niatku. Maka kata Rasulullah, wala yang kusuk, bagi anda yang bersedekah pun tidak akan pernah kurang sedikit pun. Kok ragu kita Pak? Ragu enggak Bapak bersedekah itu Pak? Subhanallah. Itu Rasul yang menjelaskan. Ketika sedekah itu keluar dari tangan ibu, dia akan berkata, kuntu qalilan fakassartani. Saya adalah sedikit, sekarang sudah banyak. Apalagi? Wa kuntu faniyan fa'abaqaitani. Dulu saya adalah binasa, sekarang saya sudah engkau kekalkan. Coba bayangkan Pak, yang kita sedekahkan itu tidak akan pernah rusak, kecuali kita
kita rusak. Kalau kita yang rusak Pak, tidak masalah. Berarti kita yang tak mau menjaga sedekah kita itu. Jadi sedekah itu begitu kita keluarkan dia, insya Allah kira-kira dapat enggak di bulan Ramadan sedekah ini? Bersedekahkah kita? Insya Allah bersedekah kita. Kalau kita bersedekah, mudah-mudahan besok di akhirat surga bagus sedekah memanggil kita kalau bersedekah. Ada riwayat Pak, mulianya orang bersedekah itu, orang-orang miskin di masa Rasul itu berkata, ya Rasulullah, beruntung orang kaya. Apa saja bisa mereka laksanakan untuk agama. Kami tidak bisa. Orang berimpak, kami tidak bisa berimpak. Maka Rasulullah menjawab, tabassumuka bi wajahi ahika sodaqah. Tidak bisa bersodakoh dengan harta, bersodakohlah dengan senyuman. Pak, senyum pun Bapak tidak bisa di masyarakat, tidak usah hidup lagi lah Pak. Iya Pak, bersodakoh tidak bisa, senyum pun, aduh, adalah parah tuh Pak. Kalau keluar Bapak dari rumah tidak bisa senyum, 12 jam Bapak di luar tidak pernah senyum, itu tidak ada lagi tuh. Agama tidak susah ya Pak. Tidak bisa bersedekah. Saya dengan harta, ayo kita bersedekah. Apa lagi? Wa kalimatun thayyibatun sedekah. Perkataan yang baik juga sedekah. Ayo. Arti kata untuk mengajar sedekah ini sangatlah banyak. Cuman kalau bisa bersedekah dengan harta. Kalau kata baginda Rasul, innakum la tasa'unan nasa bi amwalikum. Sesungguhnya kamu tidaklah semua bisa melapangkan orang dengan harta kamu. Kalau tak bisa dengan harta, lapangkan dia bastul wajahi wa husnul khuluq. Muka yang jangan masam terus Pak. Kan ada yang masam terus. Hah? Entah apa masalah, tidak tahu saya. Seperti jeruk purut, berkerut terus. Kalau sempatlah seperti itu, subhanallah Pak, tak bisa kamu lapangkan tak bisa kamu lapangkan orang lain dengan harta kamu. Lapangkanlah manusia itu. Pertama, bastul wajahi, muka yang jernih, senyum. Masalah cukup di rumah, sampai di luar Anda usah lagi lah. Jangan nanti jumpa saya dengan Pak RT saya cueki dia kan. Kata Pak RT, ini bapaknya apalah cuek sekarang ya. Salah saya apa? Bukan salah dia, masalah saya dengan bini saya. Tapi imbasnya orang lain. Bagus atau tidak? Tak bagus. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu ada pertanyaan Pak. Silakan bertanya. Ada? Waktu kita sudah. Silakan Pak Haji. Tapi jangan payah-payah Pak Haji ya. Terima kasih Pak. Ya. Dari semua pintu. Iya Pak. Apa amalannya? Yang kedua, dari beberapa amal itu separuh-separuh.
apakah ditimbang baik lebih banyak dari keburukan kita lebih sedikit, apakah kita bisa masuk surga? Ya Pak. Amalannya Pak, ada kan pintu surga itu babus sholat, berarti amalannya sholat. Ada pintu surga itu babus sodako, berarti amalannya bersodako. Ada pintu surga itu namanya babur rayyan, amalannya adalah puasa. Ada pintu surga itu namanya babul jihad, amalannya adalah jihad. Jadi kalau Bapak kerjakan sholat Bapak jaga, puasa Bapak jaga, sodakoh Bapak kerjakan, jihad Bapak laksanakan, mudah-mudahan masuk Bapak yang dipanggil dari tiap pintu surga. Ya Pak Haji? Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya kebaikan itu sedikit, kejahatan banyak, pahala sedikit, dosa banyak. Bapak Ibu, yang pasti dulu Pak, yang pasti memang yang ditimbang itu adalah baik dan buruk. Jadi kalau kebaikan kita banyak, insya Allah masuk surga. Kalau kebaikan kita sedikit, dosa kita banyak, mudah-mudahan harapan kita mendapatkan syafaat dulu. Kalau syafaat pun tidak dapat, berarti masuk neraka kita dulu. Setelah dibakar, besok masuk surga. Harapan masuk surga ada Pak? Yang penting kita mati dalam keadaan beriman, kita kerjakan. Hal ini kita lihat dalam Al-Quran. Masalakakum fi sakor. Besok jumpa. Pak Haji sudah duluan masuk surga. Udah hampir 1 tahun di surga, baru saya datang. Begitu saya datang, Pak Haji tanya, saya sudah lama di sini, kamu baru masuk baru? Iya. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Saya jawab, qulu lam nakun minal musallin. Saya dulu Pak Haji memang tidak sholat saya, tapi beriman kepada Allah tetap beriman. Sholat tidak mau saya dong. Kadang-kadang subuh tinggal, zuhur tinggal. Paling banyak yang saya kerjakan Pak Haji sholat hari raya. Kalau itu tiap tahun Pak Haji saya bilang, tapi masih syukur saya masih sholat hari raya. Oh, jadi itu yang menyebabkan kamu ke neraka dulu. Iya, dibakar saya dulu, dah habis dosa saya, baru dimasukkan ke dalam. Jadilah kan kalau orang rajin puasa dibagi dari itu rajin puasa dari itu ya. Kalau semuanya sih tidak. Bagaimana kalau seandainya puasa ada itu mana orang masuk? Nah, kalau yang kadang-kadang tentu yang fullnya lebu. Misalnya ibu puasa kadang-kadang, puasa indah. Nah, yang dipanggil oleh pintu surga itu Bu, yang benar-benar sempurna ibadahnya di hadapan Allah. Tapi kalau yang tadi disebut itu mana mereka dipanggil? Apa coba? Yang apaan yang Ya, belum dipanggil dulu ke neraka dulu lah, baru nanti dipanggil. Nah, jawabannya cuma seperti itu. Ke neraka dulu baru dipanggil. Dialog dalam Al-Quran yang ada dialog dalam Al-Quran Bu. Kalau kita baca Quran itu jelas dialognya. Saya jumpa dengan Bapak nih besok, Pak, Bapak kok baru datang baru? Saya bilang saya mampir dulu. Di mana Bapak mampir? Tempat cuma 2 di akhirat itu Bu. Kalau tidak surga, neraka. Tak ada antara surga dengan neraka Pak. Tempat cuma 2, surga atau
Kalau saya masuk surga, berarti selamat dari neraka. Kalau saya ada di neraka, berarti tidak ada di surga. Jangan Bapak main-main. Ah, Pak, saya separuh di surga, separuh di neraka. Itu kolam renang namanya itu. Kita yang punya, ini Allah yang punya. Sedangkan ibadah kita yang kita kerjakan sekarang pun belum kita yakin akan mengantarkan kita ke dalam surga itu. Kenapa? Karena masih banyak yang jauh dari keikhlasan. Kita lihat hadisnya. Man shalla yura'i faqad asraka. Barang siapa yang sholat penuh dengan riya, sama dia dengan orang yang menyekutukan. Wa man shoma yura'i faqad asraka. Barang siapa yang berpuasa tapi dia puasanya riya, maka sama dia masih menyekutukan. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asraka. Barang siapa yang bersedekah dengan riya, sama artinya dia masih menyekutukan. Susah Pak, bukan mudah. Lebih mudah lagi masuk taman kota ketimbang masuk taman surga. Kalau taman kota Pak bayar tiket masuk. Kalau taman surga belum ditanya tiketnya dulu. Ini tiket dari mana? Dari uang halal atau uang haram nih? Ditanya dulu. Betul Pak? Kan kita ditanya. Kalau kita diberikan oleh Allah harta, akan ditanya oleh Allah dari mana harta itu kau dapatkan, kemana engkau pergunakan. Kau dapatkan dari yang haram, kau pergunakan kepada halal, indah saya terima, kata Allah. Kamu dapatkan dari yang haram, kemudian kamu bangun masjid, tidak mau saya menerima masjid itu. Pertanyaannya panjang kalau di akhirat, Bu. Oh jangan Pak, Pak, ya Allah, solat saya tak pernah tinggal. Allah tanya, solatmu karena siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak nunggu-nunggu itu aja Pak.